Suatu pagi yang sejuk di Roma, seorang pria bernama Antonio sedang duduk di dalam kios kecilnya yang menjual koran di sudut jalan. Antonio adalah seorang pria parubaya yang telah menjalankan kios korannya selama lebih dari 2 dekade. Ia menikmati rutinitas hariannya, menyapa para pelanggan setia, menjual koran pagi, dan menyeruput kopi sembari membaca berita dunia. Suatu hari, telepon kios berdering. Itu bukan hal yang biasa, karena kebanyakan orang yang datang ke kios biasanya membeli langsung tanpa menelepon. Antonio meraih telepon dengan rasa penasaran. "Selamat pagi, kios koran Antonio, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, dengan suara ramah namun agak bingung. Di ujung sana, terdengar suara lembut dan penuh kehangatan. "Selamat pagi, saya ingin memesan koran edisi hari ini. Apakah Anda bisa mengantarnya ke Vatikan?" Antonio tersentak sejenak. "Vatikan?" pikirnya. Ia jarang sekali mendapat permintaan pengantaran ke tempat sebesar dan seformal itu. "Tentu, Bapak. Saya bisa mengantarnya. Boleh saya tahu nama dan alamat lengkapnya?" "Ya, tentu saja. Ini untuk Paus Fransiskus, di Domus Sanctae Marthae," jawab suara itu dengan tenang. Antonio terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Paus Fransiskus? Orang suci yang memimpin lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia itu? Apakah ini lelucon?" Namun, suara di telepon itu terdengar terlalu tulus dan tenang untuk menjadi sebuah candaan. Saya. Antonio terbata-bata. "Apakah ini benar Paus Fransiskus yang sedang berbicara?" Suara di telepon tertawa ringan. "Ya, Antonio. Saya hanya ingin membaca berita dunia hari ini. Saya mendengar kios Anda menjual koran terbaik di Roma, jadi saya pikir, mengapa tidak memesan dari Anda?" Dengan mulut terbuka dan hampir kehilangan kata-kata, Antonio mengangguk meskipun tahu Paus tidak bisa melihatnya. "Baiklah, Yang Mulia. Saya akan mengantarkan korannya sekarang juga. Tapi, mengapa tidak meminta staf di Vatikan untuk mengambilnya? Pasti lebih mudah." Paus Fransiskus tersenyum di ujung telepon. "Saya selalu senang mendukung usaha kecil, Antonio. Selain itu, saya ingin koran yang datang langsung dari kios orang biasa, bukan dari jalur formal. Saya percaya, terkadang cerita terbaik datang dari tempat yang sederhana." Merasa tersentuh dan masih sedikit tak percaya, Antonio segera menyiapkan koran terbaik yang ia miliki. Ia tidak ingin mengecewakan Paus Fransiskus. Dengan sepeda tuanya, ia bergegas menuju Vatikan, hatinya dipenuhi campuran antara rasa kagum dan kegembiraan. Ketika tiba di Domus Sanctae Marthae, seorang penjaga dengan ramah menyambutnya dan mengarahkan Antonio ke tempat penyerahan barang. Saat ia menyerahkan koran itu, seorang biarawan mendekat dan berkata, "Terima kasih, Antonio. Paus Fransiskus sudah menunggu." Dengan rasa bangga, Antonio pulang ke kiosnya. Sejak hari itu, ia tidak hanya dikenal sebagai penjual koran biasa, tetapi juga sebagai pria yang pernah menerima telepon langsung dari Paus. Dan setiap kali ia menceritakan kisah itu kepada pelanggannya, mereka selalu tersenyum dan takjub, mengetahui bahwa bahkan seorang pemimpin besar seperti Paus Fransiskus, selalu menghargai hal-hal sederhana dalam hidup.